Oke, berarti terus untuk tarotnya sendiri nih ya, kalau lu sendiri gitu, lu bisa mulai baru bisa dapat kayak kecemplung bisa bacain tarot itu kan pasti kan lu ngerasa something, gue bisa story itu, gue bisa ada bakat nih gitu untuk di tarot itu sejak kapan sih? Aduh, ini ceritanya nanti sambil bisa sedih nih kan. Jadi sebenarnya kayak proses semua spiritual awakening mengalami nggak enak ya. Pasti. Depresi. Oh, kayaknya bapak ini banget Pak. Aku tuh awalnya agak panjang nggak apa-apa ya, tapi aku coba singkatin. Jadi awalnya itu memang aku punya temanku ada salah satu orang asing, tapi dia kerja di Indonesia, guru yoga. Nah, terus dia main tarot nih gitu. Dia baca tarot. Aku tuh sangat lahir di keluarga yang sangat let's say religious ya. Jadi not into this kind of stuff gitu. Jadi ini adalah sangat-sangat tidak terjamah sama aku ya. Karena kan tahu ya paradigmanya agama dengan ini kan kadang-kadang bersinggungan. Nah, bukan bersinggungan lagi. Jadi pas aku ngelihat itu, aku berasa kayak kok bahasaku ya, kartu itu aku nggak ngerti baca kartu kan. Aku tiba-tiba aku ngerasa kok kayaknya aku liatin dia ngoceh gitu ya. Aku berasa kartunya tuh kayak menghipnotis, kayak main yuk gitu. Kayak ngajakin gitu, kayak ngasih kode. Dia dapat connect ya sama kartu ya, koneksi sama kartu. Cuman kan pada saat itu aku mikir kayak beli di mana gitu kan, beli kartu tarot kayak gitu. Dan aku maunya kartu tarotnya itu gitu. Nanti nggak yang kayak punya dia gitu kan. Cuman kan aku nggak mungkin malak anak orang, masa aku bilang ini buat aku gitu. Persis sama kayak si Irfandi tuh, yang ada yang sampai ikut di kartu lu kan. Terus habis itu ya udah aku sempat keluar negeri ya, kabur dari hidup gitu. Kemana? Aku sempat ke Kanada. Aku sempat ke Kanada, kabur dari hidup. Terus waktu itu udah di Dallas nih Tom. Udah pikir kayak nanti kalau di Kanada mau beli kartu tarot. Kan di sana tokonya banyak gitu kan, udah semua. Tapi seperti orang-orang pada umumnya ya, kalau direncanain kan malah enggak gitu. Terus aku ke sana udah lupa tuh ya. Terus shortcut story, izin aku tinggal habis, aku harus pulang. Berapa lama tuh berarti di sana? Almost setahun. Oke, izin aku baru pulang. Nah, di detik terakhir itu baru deh belum beli kartu tarot gitu kan. Udah mau pulang gitu kan. 2 atau 3 hari mau pulang lagi baru ini gitu kan. Terus aku nanya sama temanku yang orang sana gitu kan, toko tarot di mana gitu. Nah, terus dia bilang, aku mah nggak tahu karena dia kan bukan anak tarot kan. Terus di sana pun juga sangat segmented sih saat itu. Iya, sangat segmented kan. Dan dia bukan anak tarot gitu. Dia bukan anak spiritual. Terus aku bilang, ya udah nanti aku cariin di e-commerce. Aku bilang, nanti aku kasih linknya ke kamu tolong beliin. Nanti aku kasih kamu uangnya. Karena kan aku nggak punya bank di sana gitu kan. Nggak punya account. Minta tolong dikirimin ke lu, nanti gue ganti ke lu gitu. Terus aku bilang sama dia, tunggu ya, aku cari dulu gambarnya, nanti aku kasih linknya. Kartu tarot kan banyak banget gambarnya nih. Jangan sampai nanti dia salah beli gitu kan. Nah, aku sih merasa resonate-nya yang aku rasakan, dia itu udah beli tanpa nungguin aku. Baru aku mau kirim linknya, dia bilang, sorry Soraya, dia ngomong ke bahasa Inggris, gue udah beliin buat lu. Terus aku langsung, lu beliin yang mana? Gitu kan. Tapi kalau seandainya gambarnya gue nggak suka atau gue nggak nyambung, kan sayang kan, harganya sekian gitu kan gitu. Terus udah gitu dia ngotot, this is Christmas gift from me. Makin dong kamu agak kayak orang bukannya merendahkan ya, tapi kayak orang udah nggak ngerti tarot beliin gue tarot yang gue nggak tahu gambarnya yang mana, udah gitu dia langsung ultimate dia ngasih buat Christmas gift. Aku sempat bikin dia, bercandain dia, gue rugi dong, gue beliin lo sweater, lo beliin gue tarot gitu. No, dia push, dia nggak paksa banget, dia bilang ini hadiah untuk kamu. Dan tahu nggak, ini nih aku bawa barangnya ini. Ternyata dia exactly beliin yang aku mau. Bener-bener yang ini, bener-bener Rider White yang dibeliin, dan jenis yang ini. Kan Rider White ada yang kayak gini. Gue merinding banget karena ntar abis itu gue aku tuh yang ngerasa kayak aku bilang gini, ini anak bukan narot, Rider White ada banyak jenisnya, ini jenis lain, dia beliin yang ini, yang exactly aku mau, dan dikasih nggak pakai buku, gitu loh. Jadi aku yang kayak, aku ngerasa kayak kok lu tahu gitu loh tarot, padahal dia sama sekali no idea. Dan dia ngotot itu hadiah, dia bilang aku nggak mau kamu bayar, kata dia. Berarti memang hadiah. Dari universe. Akhirnya shortly aku
aku taruh aja tuh di koper. Pulang dan awalnya tuh mau belajar tarot itu belajar dari patah hati. Jadi biasa memang begitu ya. Begitu, rata-rata para perempuan Anda pasti belajar tarot karena Anda patah hati oleh para pria. Jadi aku tuh patah hati di sana. Patah hati di negeri orang, ya kan? Aku tuh yang kayak jadi waktu kayak film gitu. Iya. Itu harusnya bikin film Iya. toh. Atau enggak aku tuh jalan di pinggir jalannya downtown-nya Toronto karena aku waktu itu di Toronto gitu kan. Untuk Kanada bagus gitu Barang bagus. Iya. Tapi akan aku kayak judulnya kayak pingin bikin film gitu Iya, ya. Mungkin bisa dibikin produsernya. film, produser ada yang mau apa Putri Tanah Air menangis di bawah langit di karena bawah ada hujan di Toronto gitu. karena aku ya intinya adalah short story dia selingkuhin aku, terus aku mau gimana mau telepon ke orang rumah tuh beda jamnya dia jam 5 pagi dia nangisin gitu kan. Galau tuh akhirnya beli kartu tarot, pengen beli ini, pulang aku tuh gini, tadinya aku nggak mau bacain orang, aku pingin warning untuk diriku gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau seandainya ada apa-apa aku tahu gitu. Jadi ini sempet lama nih di koper aku nggak keluarin. Karena pulang ke Indonesia itu stres gitu kan. Aku nggak bisa terima kenyataan bahwa aku harus pulang gitu. Karena menurut aku udah betah juga di sana ya. Udah betah dan somehow aku merasa kayak this is not what I want gitu. Tapi tapi lucunya memang sebelumnya aku udah ketemu sama seseorang yang memang let's say gifted, dia udah ngomong, "Kamu akan balik." Aku sempat di situ denial lagi dia kan. Tidak, jangan balik, tiket mahal gitu kan. Jangan balik gitu. Enggak, dia bilang kamu harus balik. You have something to do, kamu harus balik ke Indonesia gitu. Dan benar aku pulang, mamaku marah-marah karena koperku nggak pernah aku beresin. Jadi bayangin nggak pulang tuh seronok aja udah di situ. Cuman didiemin aja nggak pernah diberesin gitu. Jadi cuman keluarin yang kayak oleh-oleh kayak coklat makanan gitu. Tapi ini kan ini pas mamaku udah ngoceh-ngoceh aku keluarin gitu. Gitu. Ada ini gitu kan. Terus kan zaman itu kan tahun 2000 tuh aku tuh mulai ini punya ini 2006 2007 ya. Nah itu kan belum ada wifi sekencang sekarang. Jadi kan beli buku di mana gitu. Tahu nggak tiap hari udah kayak orang sakti toh. Memang kebanyakan nonton film anak-anak di Omen gitu kan. Omen. Beneran. Jadi gini tuh nggak tiap hari. Baiklah. Aku udah di ini gitu. Jadi Ace of Swords. Ini teh apa? Beneran kayak gitu. Jadi aku gitu. Ace of Swords. Aku tuh kalau orang kan baca baru ngeliatin kartu. Aku mah kebalik. Jadi entah aku nggak ngerti ya, apa memang dari universe itu untuk ngarahin begitu atau memang aku yang ngada-ngada, aku nggak tahu sampai sekarang. Jadi aku cuma tiap hari. Jadi kayak otodidak dulu ya. Jadi ini Swords. Kartu favoritku tuh Ace of Swords. Iya, mahkota. Berhubungan dengan kekuasaan. Wih, tulis. Aku tulis gitu. Mahkota, kekuasaan. Pedang, gitu kan. Tajam, to the point. Aku gitu. Jadi dapat kayak gitu. Nah, tapi itu secara nggak langsung mengasah banget ya. Iya, jadinya ngasah ya. Makanya aku bilang kenapa aku tulisnya intuitif tarot itu karena memang aku intuisi banget gitu. Jadi udah selesai aku bikin, aku catat, baru aku balik. Pas giliran ada dapat wifi gratisan, buru-buru kita googling gitu. Ada tapi untungnya buku ini buat penjelasannya. Internet. Aku ada. lihat kan, ini nyambung nggak sama yang aku dapat gitu. Yang nyambung aku tik, yang enggak ini gitu kalau missing gitu. Ya udah, terus habis itu karena tiap hari kayak gitu, tiap hari nangis segala macam. Temanku ngajak ketemuan gitu kan, ngopi gitu kan. Pada saat itu aku nggak aku ngomong terus cerita dia bilang, ngapain sekarang di rumah gitu kan, nggak ngapa-ngapain, kerjanya tiap hari makan tidur nangis gitu kan. Makan tidur nangis gitu kan. Akhirnya dia bilang, udah, kata dia gini, bacain aja gue kartu gitu kan. Dia bilang, lu bisa baca, dia bilang gitu kan. Kagak, aku bilang gitu. Orang salah hidup orang gitu kan, orang ini juga sosok kayak merasa mendapatkan merpati di atas kepala kita kan, padahal semua emang berawal dari denial dulu sih. Iya, tapi waktu itu memang Akbar, kalau kamu menonton ini, dia namanya Akbar. Terus dia ngomong, dia bukan spiritualis, tapi dia ngomong sesuatu yang mungkin dikirim universe. Dia ngomong kayak, kalau kamu tidak pernah ngebacain orang, how do you know that it's true? Benar. Lu tahu dari mana kalau itu benar gitu. Lu harus melatih itu gitu. Dia bilang it's okay, dia bilang. Akhirnya
dia bilang kalau lu iya lu bisa mengkonfirmasi kayak ini nih iya nih cocokologi kan. Nah ya udah akhirnya aku bacain dia, tapi aku karena udah kenal dia secara personal aku kajian dibacain kerjaan. Karena kan aku nothing dulu sama kerjaan dia kan. Akhirnya udah kayak audit jatuhnya Tom. Jadi aku suruh Tom nggak apa? Nyatet. Jadi abis dibacain catat ya, aku bilang gitu. Karena kan aku mau konfirmasi gitu. Jadi kita audit itu baca aku bener apa nggak, jadi dicatat. Nanti Sora bilang nanti mau begini gitu. Jadi tiap akhir bulan dia chatting aku atau aku tanya, gimana kemarin udah kejadian belum yang gua bilang lu gitu kan. Ya udah terus dia ini fitbah dia kejadian terus dia bilang besok ketemu lagi ya, gua mau bawa teman gue. Jadi sebenarnya awalnya itu untuk distraksi dari kesetresan tadi Tom, karena kan tiap hari kalau kita di rumah aja nggak ketemu orang kan malah jadi dapat misi akhirnya gua kita ketahuan di situ. Ya. Sebenarnya tapi memang gitu sih kalau yang gue lihat ya, soalnya patternnya jadi kayak memang kayak kita harus akhirnya jadi kayak give up sama kayak diri kita sendiri, tapi terus memulai buat ke orang lain gitu. Betul. Kadang-kadang memang ya itu aku sampai sekarang nggak ngerti itu bisa dijelasin pakai kata-kata gimana. Aku jujur nggak confident gitu, sempat kenal semua reader ya. sempat kenal nama senior karena aku merasa bahwa, tahu ya reader maksudnya image-nya di masyarakat apalagi yang perempuan dan tampilannya tidak seperti ini kan, gitu. Tampilannya gotik, kukunya ini, terus udah kayak gitu. Kalau cewek itu biasa cantik-cantik, eksotik gitu kan. Terus aku gini, terus kayak muka-muka cincin mangga 2 sama ITC begini gitu kan. Tapi akhirnya dan aku sempat tidak pede dengan pembawaan aku yang happy go lucky person ini gitu. Kok kayaknya gue kurang gimana gitu. Kurang fortune teller banget gitu kan. Terus gak pakai gelang-gelang segede gajipsi banget gitu. Tapi aku bersyukur karena memang waktu itu ketemu senior ya, baru dia ngomong dia yang bilang kamu pakai nama Sora. Jadi memang dia senior. Terus abis itu aku sempet konsul kayak aku nggak pede. Aku sempat kayak gue mau ganti nih image gue. Apakah gue perlu dia bilang gini, no, be yourself. Because you are happy vibes yang kamu mau bawa itulah kamu gitu. Dan ya aku sih jujur aku merasa aku berterima kasih sama dia, sama Tuhan, sama semesta. Sampai sekarang aku merasa kadang bersyukur gitu. Aku kadang kan aku orangnya kepo seperti Gua kepo. Sponsor studio kali ini. Sponsor kali ini gue kepo tring gitu kan. Aku juga kepo. Jadi aku biasa kadang suka nanya sama. Cocok ntar deh gue kepo deh kayaknya. Cocok. Aku nanya akhirnya kan sama orang yang hire aku ada event. Aku bisa dapat event gitu. Event brand juga pernah. Gitu. Aku kan sempat nanya. Akhirnya aku biasa selalu nanya sama klien aku atau nanya sama yang mau hire aku. Kenapa why you pick me? Jadi aku bisa kayak tahu loh di mana strength gue nih gitu. Ya udah akhirnya mereka dengan sincere ngomong kayak ya karena Mbak Sora atau Cek Sora itu kayaknya orangnya lucu, orangnya happy gitu loh, person gitu ya. Justru ternyata orangnya supel gitu. Jadi aku sempat mikir kayak ternyata apa yang tadi aku sempat pikir itu bisa jadi sesuatu kelemahan aku karena aku terlalu seems kayak cheerful, tapi ternyata itu jadi sesuatu yang membuat aku beda dari yang lain. Itu menurut mereka seperti itu sih. Jadi perjalanannya bisa sampai ke tarot ya kurang lebih gitu ya di awal ya. Oke, jadi udah menjawab profesi mereka. Tapi sebenarnya itu pertanyaan itu berapa nih ya? Tapi mereka tuh udah jawab. Jadi sebenarnya gue tuh udah mempersiapkan strugglingnya gimana gitu. Tapi udah kebawa semua tadi udah cerita. Tapi gue pengen nanya sih misalnya kayak kalian tuh mulai gimana kan tadi lu udah cerita juga ternyata spiritual awakening lu kan berawalnya lewat kayak ada sakit gitu kan sampai akhirnya bisa dapet clairvoyant. Sedangkan Kak Sora berawal dari kayak patah hati dan berawalnya dari situ gitu ya. Nah tapi kalau gagal hidup ya. Iya. Cara kalian mengasahnya gimana sih kalau sampai sekarang gitu? Apakah cuman ya udah karena sering lebih peka yang udah mengiyakan terus kayak ya udah kayak misalnya nerimain ngebantuin nolongin orang kan kita sebenarnya kayak konsultasiin orang juga tuh nolong. Apakah praktek-praktek itu yang buat ngelatih sampai sekarang itu ya itu aja atau ada yang lain juga sih? Kalau gue untuk memperkuat ya gitu ya. Sebenarnya sih gue tidak intentionally atau sengaja untuk memperkuat, tapi ketika kita attach sama hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, pasti kita akan ada aja yang kita lakukan itu sebenarnya kalau di Islam atau di agama ngomongnya amalan sehari-hari gitu. Kita nggak sengaja dan pasti akan terus melakukan itu. Misalnya beramal ke anak-anak yang membutuhkan atau orang yang kurang beruntung. Terus kita juga meditasi
kalau di Islam zikir. Oh. Zikir itu sebenarnya part of meditation. Jadi kayak ya sama aja gitu. Ya di Buddha juga kan pasti, atau di Hindu ada mantra kan, gitu kan. Nah untuk meditasinya itu sebenarnya zikir. Oh, gitu. kalau kalian berzikir. Gitu. Terus kalau misalnya buat kayak meditasi, ritual-ritual gitu ada gak sih kalau secara pribadi? Misalnya harus berpuasa di hari-hari khusus. Interesting question. Kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah tuh selama ini mutih, atau kalau ya mutih itu apa sih, puasa yang nggak boleh makan yang putih-putih gitu ya, nasi gitu-gitu kan. Gue nggak pernah ada yang kayak ritual-ritual khusus. Gue cuma purely meditasi pernafasan. That's it. Sampai hari ini. Nggak ada yang lainnya wah apa gitu. Yang lainnya masih normal-normal aja lah ya. Kalaupun gue sholat zikir gue zikir Asmaul Husna, nyebut sifat-sifat nama Allah gitu ya. Oh berarti ibadah lu masih tetap lancar banget ya, harus tetap di keep dan dijaga ya. Jaga, iya. Baik ngejaga di ibadah. Kalau Kak Sora? Aku sebenarnya tidak serajin Daryl ya. Maksudnya Daryl kan kalau aku tuh memang aku tuh punya ini, karena aku tuh memang agak kalau meditasi memang kadang-kadang aku lebih karena meditasi kesadaran. Kalau Tom kasih pernah denger ya meditasi kesadaran, karena aku tuh memang dari, ini bukan excuse ya, tapi memang dari aku punya pacar atau Bazi. Nanti mau tahu tentang pacar atau Bazi, jangan lupa nonton gue kepo. Promosi terus kita. Nggak apa-apa dong. Yuk. Namanya juga kita studio, lah kita juga disponsori. Betul. Jadi kita harus ada iklan Google AdSense-nya. Jadi dari Bazi atau pacar aku memang aku cenderungnya kalau belajar itu mesti yang praktek gitu, terus mesti yang langsung gitu. Jadi meditasi ada, paling aku sejujurnya semenjak udah tarot kayak gini lebih tidak begitu suka keramaian. Jadi aku lebih seneng iya nggak sih, kayak menyendiri ya. Menyendiri, dan kalaupun memang mau ketemu sama orang yang inner circle aja nggak sih, kayak orang-orang yang kamu udah ngerasa nyaman sama orang itu gitu. Jadi aku lebih ke arah itu sih, ya menyendiri gitu. Terus habis itu lebih kayak kalau aku sih bahasa kerennya ya meditasi kesadaran tadi, kadang istirahat, terus habis itu kadang-kadang juga bengong yang berfaedah. Bengong yang berfaedah ya. Bengong berfaedah maksudnya bukan bengong yang bisa ketempelan, maksudnya kayak bengong untuk punya waktu bener-bener sama sendiri diri kita. Buat ngedengerin semua alam semesta ya. Dengerin semesta. Naikin semua. Itu kan mirip meditasi kan sebenarnya. Enggak, tapi aku nggak bisa yang kayak duduk terus chanting. Nggak harus sih. Nggak harus. Gue cara orang beda-beda sih. Aku nggak bisa kalau yang chanting kayak gitu. Walaupun memang aku belajar Reiki juga untuk waktu itu memang aku diarahin untuk Reiki untuk diriku sendiri gitu. Jadi Reiki karena waktu itu mami juga sakit, sempat belajar Reiki sedikit gitu. Ya udah paling gitu sih paling. Sama paling ya udah prakteknya lebih ke ya udah menangani konsultasi sama ini sih otomatis karena semakin sering gitu kan. Ya jam terbang kayak kamu lah gambar. Kayak kamu kan gambar juga sama kan, makin sering gambar makin lebih sama ininya sih kalau kita bersinggungan sama orang atau hal-hal itu yang negatif. Iya nih kayak gini nih. Kayak gini nih aku dari tadi berasa di sini kayak ngomong gitu. Gue kira tadi gue kira kalau bersinggung sama orang yang negatif juga sama yang positif juga gitu ya. Itu ada kayak rasa pertukaran energi. Ada kok gue bilang berpendar kepala gue. Berpendar. Iya. Ngerasa gitu dari tadi. Itu dari pineal gland-nya Tomku. Iya. Tapi ya kalau gue sih nggak ada bentrok sama kalian sih, tenang aja. Nggak ada bentrok sama sekali. Kalaupun maksudnya ada kayak energi yang bagus tuh bisa merasakan juga. Malah pertukaran energi sama orang kan, karena kita ambil positivity dari orang juga gitu. Jadi sebenarnya balik sih kalau otomatis makin dilatih biasa akan makin tajam otomatis. Karena kan dasarnya kita semua sebenarnya udah punya sixth sense ya. Cuman lebih ini. Iya. Nih kayaknya waktu tinggal dikit lagi, nggak apa-apa. Pak, sekarang jawab singkat aja ya. Kalau kalian biasanya nih kalau dapat klien nih kan lu juga suka buka konsultasi kan. Klien-klien itu biasanya nanyain tentang apa sih? Kalau khususnya buat tarot ya, percintaan kah, asmara kah, pekerjaan, atau kasus yang paling rumit itu apa sih? Yang benar-benar sampai kayak aduh ini susah banget gue bacain pakai tarot. Ada gak sih? Gue yang paling sulit itu adalah perselingkuhan ya, percintaan ya. Percintaan tetap. Karena perselingkuhan itu benar-benar melibatkan black magic juga. Jadi benar-benar double kill di gue. Dan gue juga sebagai reader dan sebagai ya itu tadi mungkin clairvoyant ya. Karena tahu dan si yang punya akses black magic ini juga tahu
ada di si klien ini nanya ke clairvoyant atau reader, jadi gue juga harus bikin auric shield di situ. Kayak sering nggak Daryl dapat yang begitu? Baru 3 kali, dua kali. Baru, ya dan yang ini baru kayak berlangsung gitu. Jadi masih fresh gitu. Oh baru berarti ya. Gue tuh kayak yang sama ya. Jadi inget sama waktu itu sama siapa ya yang ngomongin, iya maksudnya kayak kasus yang asmara udah melibatkan black magic ini udah agak ribet banget sih. Kalau Kasora paling sering ya otomatis percintaan. Percintaan ya. Paling Orang sering. nyari ini percintaan ya. Cintaan, cuman kalau ditanya kasus yang paling berat itu pernah, jujur tuh berat banget, bener-bener karena responsibelnya. Tapi saya tidak mau buka itu ya, itu karena betul memang teman minta tolong. Aku udah pernah ngebacain waktu itu orang hilang, karena waktu itu adalah suaminya teman aku. Jadi sebenarnya suaminya itu, aku temenan nih sama mereka couple kan, suami istri. Terus pas sebelumnya kita tuh sempat ketemuan sebelum suaminya hilang. Pas kita ngobrol gitu di kafe, biasa suaminya kan baik banget sama aku gitu kan. Ayo Sora mau makan apa segala macam gitu kan. Nah in that day suaminya itu tidak mau memberikan eye contact sama aku, kayak ngindar gitu kan. Terus istrinya tuh kayak apa, kalau orang sudah bilang tuh kenaon kan dia gitu. Kenapa gitu, kenaon kenapa kok dia aneh gitu, strange sama kamu gitu ya. Biasalah kami perempuan langsung kayak kasih kode. Dia chatting aku pulangnya itu gitu kan, hari Kamis malam tuh, Sora tolong dong dibacain suami aku kenapa gitu, kok kayaknya perilaku dia sangat aneh, padahal dia tuh cuman casual gitu, cuman itu nanya tuh sama si Sora bisnis gimana gitu, karena kan suaminya melakukan suatu bisnis gitu. Totonya Jumatnya aku bacain, Kamis malamnya itu aku cuma bilang ada satu masalah, suami kamu ada satu masalah keuangan. Aku bilang salah satunya, aku tanya sama dia, kamu tahu nggak suami kamu tuh ngapain aja. Nah mereka tuh kurang begitu terbuka nampaknya kalau untuk masalah pekerjaan, jadi istrinya tidak begitu tahu apa aja nih suaminya ngapain aja gitu ya. Jadi terus totonya suaminya itu pagi abis ngantar anak-anaknya dia sekolah, dia pulang bilangnya mau ke kantor, tapi nyampe sore tuh nggak ada kabar. Di chatting, ditanya, teleponin apa segala macam, pokoknya intinya nggak ada kabar sampai dia nyari ke kantor. Terus dia ingat kan, aku ngomong kayaknya ada masalah keuangan ya. Aku bilang itu kayaknya mungkin ada satu hutang yang besar atau gimana gitu. Nah dia langsung ngomong sama sekretarisnya, mana laporan keuangan? Saya mau lihat gitu. Tadinya sekretarisnya kayak nahan gitu, man, jangan bu, jangan. Enggak saya lihat. Nah baru di situ dia laporan sama aku. Wah, suami aku ternyata punya banyak utang sekali. Jadi sistem usahanya itu masalah gali lubang tutup lubang. Nah jadi kayaknya udah mulai kelihatan nih benang merahnya. Ngilangnya karena apa gitu. Tapi kan aku bilang sama dia jangan suuzon, aku bilang tunggu dulu gitu kan, soalnya dan dia pada saat itu tidak bisa berani ngomong sama orang tua atau sama mertuanya karena mertuanya punya jantung. Oh iya. Nah, ya udah. Terus udah Sabtu dia bilang tetap suami dia nggak ada kabar. Dia nelfon aku tengah malam nangis. Sora gimana? Suami aku gimana? Katanya. Dan itu benar-benar istri hati malaikat. Ya, jadi pemirsa harusnya jadi isi hati malaikat. Dia bukan nanyain masalah utangnya, yang dia tanya suami aku gimana. Stres gak Tom? Jadi orang itu nanya sama aku suaminya dia kemana, sedangkan kondisinya ternyata dia punya utang banyak sekali dan suaminya itu kontraktor. Jadi pada saat itu sempat tidak bayar tukang sampai berapa bulan. Waduh. Tukang udah ke rumah, anak-anak 2 orang nanyain sama mamahnya papa kemana. Pusing sih semua. Istri nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Istri juga nggak tahu soalnya. Istrinya nggak tahu di mana, dan kalau mau ngomong sama mertua dia takut kan, karena mertuanya ada jantung. Kalau suami istrinya kolab kenapa-napa, itu udah sampai bayangin nggak? Tom udah mau tidur. Aku tuh bangun lagi gitu kayak, aduh Tuhan ini berat banget. Aku tau nggak, nyafel kartu, tangan menggigil. Ini gimana? Salah jawab, ini masa depan orang loh. Masa depan orang loh. Kalau ntar gue bilang dia ternyata hilang, tapi ternyata orangnya ada, aku dihujat, ngedoain orang. Kan kamu tahu ya, kadang-kadang kita jadi kelemahannya jadi fortune teller. Kalau kita benar kita dipuji, kalau kita salah kita dihujat banget ya. Abis nih aku. Terus anak orang ambruk gimana? Terus kalau misalnya aku bilang dia masih ada, terus abis itu orangnya nggak pulang-pulang, aku PHP-in orang utang
utangnya udah em-eman gitu kan. Aku cuma berdoa, aku bilang Tuhan, please kalau memang Tuhan mau saya kasih tahu itu, Tuhan kasih saya petunjuk. Saya akan menerima apapun itu. Kalau Tuhan memang nggak mau saya tahu apapun ya udah nggak usah. Remain secret. Remain secret ya udah. Akhirnya aku shuffle, aku sampai sekarang masih ingat kartunya apa. Aku cuma bilang, Ci, aku bilang ini suaminya dalam kondisi keder. Bingung gitu. Dari mana aku bilang sih kalau aku merasa masih ada. Takutnya tuh takut nggak ada utang gitu karena banyak utang dia. Dia takut udah atau semacamnya gitu. Terus dia sempat ngomong, soalnya gimana ya? Apa aku lapor polisi gitu? Tapi kan tahu ya kalau ke polisi kan juga lagi gitu. Terus udah gitu kan gak lucu ya, habis laporan orang hilang, terus besokannya dia pulang. Terus aku akhirnya ngomong gini, dan aku tuh nggak tahu dapat angka dari mana. Aku cuma ngomong tunggu seminggu. Aku bilang tunggu seminggu, kalau dia nggak ada kabar baru Cici lapor polisi. Aku bilang gitu. Ternyata aku juga ajarkan dia sesuatu hal yang harus dia lakukan. Dia ikutin apa kata aku, bukan nyari ke gunung mana enggak. Aku suruh dia berdoa juga. Aku bilang doakan suaminya pulang gitu. Ya udah, ternyata bener. 3 hari kemudian suaminya ngasih kabar, tapi tidak berani ke dia, ngasih kabar ke adiknya dia. Berarti adik iparnya. Dia langsung bilang, ditanya, Koko di mana? Ada di salah satu kota di Jawa. Jadi dia tuh udah ngambil duit di salah satu mall yang ada di Jakarta. Udah ngantongin duit, terus mobil itu ditinggal di mall itu. Jadi bener, dia memang keder gitu. Aku bilang kayak orang halusinasi delusi. Dia itu tadinya mau loncat dari gedung. Bener sih istrinya punya intuisi. Cuman aku bilang, aku bercandanya, aku masih bercanda. Bukan bercanda sih, aku cuma bilang tenang Ci. Ini orang kita bilangnya belum stresnya belum paling tinggi. Aku bilang, aku tuh nggak tahu dari mana. Aku punya confidence kayak gue mau tenangin lu, tenang aja, dia belum senekat itu. Padahal dalam hatiku di sini deg-degan. Kalau totonya besok ada berita orang loncat apa orang ini inisial ini dia nih gitu kan. Ya udah ternyata bener. Berapa hari kemudian dia ngasih kabar ada di Jawa, terus akhirnya dijemput sama adiknya, ditanya kamu kemana? Ya bener, dia ternyata tadinya mau loncat tapi dia takut. Katanya pas ngeliat di atas mobil ditinggalin sama parcisnya di situ. Terus aku tanya Ci, kenapa kalau aku lihat di kartuku kok kayak orang keder, hung gitu, hun gitu kayak mabok gitu. Ternyata dia teh minum salah satu produk obat obat flu sampai 100 butir. Kita minum satu aja tuh udah melayang. Aku sampai gini, duh Ilaci, aku cuma gini, nih orang takutnya dia nggak ini sendiri, takutnya dijahatin orang, tapi aku udah lihat dia akan pulang. Nah itu dia sampai telepon, makasih ya Suraya, makasih, sampai nangis dia kan. Aku coba bilang, iya Ci, aku bilang, udah suaminya, itu salah satu yang paling berat itu aku padahal bukan istri, tapi aku ikut gak tidur. Tau kan aku gini, ya ampun Tuhan ini gimana kalau kalau gue ngerasa gini sih, namanya udah yang orang datang ke kita itu secara nggak langsung memang udah berjodoh sama kita. Dan gue percaya gini sih, saat kita udah dikasih tanggung jawab sama itu, ya udah itu gue percaya. Kalau gue percaya sih emang semesta yang udah ketemuin sama kita, kita bisa bantu sih. Tapi ya udah kita bantuin sebisa kita aja. Tapi kan aku moral banget. Tahu ya. Aku gini, gue anaknya bukan, gue adek bukan, tapi gue ikutan gak bisa tidur tiap hari aku bantuan. Kadang ya memang Tuhan mau pakai kita buat jadi perpanjangan tangannya dia sih buat ngebantu gitu kan. Kadang ya ada orang-orang kan yang mungkin kita mungkin yang lumayan peka bisa langsung ngedenger Tuhan ngomong apa, nyuruh apa, kita bisa langsung. Ya kan ada orang-orang yang nggak bisa kan, jadi mungkin harus lewat orang lain gitu. Oke, kalau gitu segmen 1 segini dulu ya, karena ternyata sudah lama. Kita bakal lanjut ke part 2. Thank you for watching, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe, di like juga, dan jangan lupa subscribe mereka juga, dan Dazzling Fotografi di Instagram juga, sama ya udah itu aja. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye.